Terima kasih yang mulia Pak Haji Rusdi ya. Pak Rusdi, di sini di BAP diterangkan saksi menggunakan bendera CV Gemilang Rizky, Pak Jafar itu ya. Ya. Dan PT Prima Mitra Lindo Utama. Mati mic-nya atau apa? Jelas? Ya. Haji Kati. Ya, saya pinjam itu kemarin yang kalah. Iya, bukan. Pemilik PT Haji Kati. Ya. Ini sama dengan Haji Berkati. Ya. Berkati, Kati sama itu ya. Ya. Baik. Apa hubungan Pak Rusdi dengan Jafar tadi? Teman. Teman. Dengan Haji Kati? Teman bisnis. Saksi sendiri sebenarnya pengusaha apa bukan ya? Punya perusahaan? Ya. Kontraktor atau apa? Pinjam ya. Berapa itu? Pinjam bendera. Makelar begitu. Tidak ada perusahaan tapi ikut proyek. Bisa begitu di sana? Yang jelas Pak, yang jelas. Ya bisa ya. Nah, saya tanya yang jelas nih Pak, terkait dengan Fortuner B889 HSP, ya, Ya. itu punya siapa sebenarnya? Minta. Hah? Minta. Kita apa siapa? Saya. Nah, itu Pak Rusdi beli sendiri. Ya. Ya. Pak Rusdi pinjamkan kepada bupati itu kasih. Pinjam. Pinjam. Pinjam pakai. Kemudian waktu Pak Rusdi kasih pinjam kepada Pak Wahid, itu calon bupati atau bupati? Yang hitam itu sudah jadi bupati lah. Yang Bukan. Tadi yang ini Pak, 889 HSP saya tanya. Calon bupati Abdul Wahid atau bupati Abdul Wahid? Bupati. Sudah bupati? Ya. Tadi untuk kampanye nih Pak. Itu yang putih Pak, yang jualan. Yang mana yang putih, yang mana yang hitam itu? Iya, yang di 88 high school itu Pak. 88 HSU ini hitam, Lain putih itu bupati kemarin. putih. Ya, Nah, terus yang satu lagi hitam. F99LT Ya. hitam. Ya. Nah, sudah dikembalikan utuh seperti semula. Dibayar sewa, karena bukan sewa menyewa kan? Bukan. Nah, kemudian di BAP 8 ya, saksi buat keterangan berbeda. Ditunjukkan satu gambar Fortuner dengan plat DA8601 SP. Yang saksi terangkan F99LT. Mobil yang berbeda itu gimana ini maksudnya? Nah, kalau di tempat beliau itu platnya itu semua Pak. Gimana? Kalau di tempat beliau itu diganti semua platnya itu Pak. Sudah diganti plat. Ya, diganti semua platnya kalau di tempat beliau. Jadi yang di dalam gambar BAP ini yang warna hitam. Ya. Sebenarnya itu F99LT. Ya. Tahun 2016 ya. Ya. Nah sama, ini pinjaman juga, dipinjamkan. Ya. Sudah saksi tarik ya? Sudah dikembalikan. Oke. Nah kemudian di BAP nomor 9 ini ya. Nah, ini berbeda antara BAP dengan keterangan saksi barusan. Tahun 2017 di BAP ini saksi memberikan uang 200 juta dan 400 juta kepada Abdul Wahid karena dijanjikan mendapat proyek 10 miliar tapi tidak terlaksana. Nah, kami mau uraian detail aja. Yang mana saksi pakai? Yang saksi terangkan di sini tadi tahun 2017 atau 2018 100 juta untuk Abdul Wahid langsung, 75 melalui ajudan, 400 melalui ajudan. Mana yang benar? Yang saksi terangkan. BAP ini dicabut. Makanya saya lupa juga.
Yang jelas Pak, ada konsekuensi cabut BAP. Cuma yang ini nomor. Ya? Yang jelas Pak. Yang tadi yang itu. Ya saksi terangkan di sini. Di BAP ini bagaimana? Ya, ini Pak jelas Pak, nomor 9. Tercatat Pak, Bapak Farab setiap halaman Bapak tanda tangani pada akhir BAP. Ya? 200, 400 dijanjikan proyek 10 miliar itu secara umum. Jadi 600. Ternyata tidak dapat proyeknya. Hah? Iya, yang mana? Yang di BAP apa yang saksi terangkan barusan? Ada film. Dah, Itu yang langkah besar lagi mana Pak? bukan soal jumlah Pak. Di BAP secara garis besar 2 kali. Bapak terangkan 3 kali. Kan itu aja udah berbeda Pak. 3 kali Pak. Nah, berarti Bapak terangkan BAP ini Bapak cabut. Cuma 3 kali Pak. Iya nggak apa-apa, Bapak kan silahkan memberikan keterangan ya. Kami hanya mengkonfirmasi beda antara BAP dengan keterangan saksi. Makanya kami tanyakan, kalau saksi cabut BAP apa alasannya? Kemarin saya waktu di jumlah tadi saya ingat kemarin. Jumlah itu salah Pak. Kurang lebih kalau ada yang 500 semuanya. Iya. Sekitar Oke, nggak apa-apa. Kami tanyakan lagi nih. 100 juta langsung kepada Pak Abdul Wahid. Pak, kapan? Di mana? pas beliau di bandara Pak. Hah? Di bandara. Bandara. Bandara mana? Oke, Bandara Banjarbaru. Yang keras Pak. Ya, udah jelas. Soalnya dikasih lah. Saya. Maksudnya orang pandangan itu kasih kelas kelas suaranya. Ya. 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 Ya lah. Udah makan Pak? Ya. Sudah. Bandara Samsudin Nur ini Banjarbaru. Ya. Ya. Kapan Pak? Lupa itu tanggal hari yang lupa. Ya tahunnya. Tahun 2017. 2007. Ya? Tahun 2017. 2017. Kalau nggak salah 2017 ini beliau antara bupati dan tidak bupati. Saat itu bupati tidak beliau untuk periode pertama atau mengakhiri periode pertama atau mulai periode kedua. Sudah bupati. Oke. Di bandara ini ramai Pak. Bagaimana Bapak menyerahkannya ke Pak Wahid? Ya, yang jelas Pak. Ini kan fakta. Bapak bilang serahkan langsung. Silakan. Bagaimana ceritanya? Pasti mobil Pak. Di mobil beliau Di mobil. Di mobil di bandara bagaimana? Di parkiran apa seperti apa? Hah? Pak Wahid mau berangkat. Terus saksi ada di mana saat itu? Di situ juga. Satu mobil. Ya. Enggak, ceritanya Pak, apa adanya? Ada satu mobil kan saya disuruh sana. Nah, Semangat karena saya taruh di mobil beliau. siapa yang terima? Dia langsung. Gitu. 2017 ini ya. Ya, masalah itu. Pada saat Pak Rusdi menyerahkan apa tadi Pak? Kantong plastik kah? Kertas paper bag atau apa? Ya? Kresek. Kepada Pak Wahid, apakah ada pihak lain yang melihat? Jangan tidak tahu lah kan. Bapak tadi kita gambarkan peristiwanya Pak. Tidak ada orang. Hanya Pak Wahid. Beliau lagi mama gitu. Ya? Sama beliau. Iya, nggak ada yang melihat yang lain. Apa yang saksi sampaikan kepada Pak Wahid saat itu? Ya, Pak. Yang jelas lah Pak. Ya.
Yang jelas Pak, dekatkan mic-nya. Ya, ya Pak. Nah, gimana? Saya akan bangun sudah. Iya, ada omongan apa Pak? Yang disampaikan apa tadi? Nggak ada lagi, beliau langsung berangkat. Ya. Berangkat naik pesawat maksudnya? Ya. Oke. Terus saksi pulang, gitu aja. Itu dari Amuntai itu ke bandara, hanya mau ngantar itu. Pas saya masih di sini, Ya? pas saya di Banjarmasin kemarin. Lagi di Banjarmasin. Saksi tinggal di mana sebenarnya? Amuntai atau Banjarmasin? Ya? Di Amuntai. Kemudian Pak, 100 juta ini dari proyek yang mana? Enggak, oh. Jadi uang apa ini Pak? Fee proyek kah? Atau apa? Bayar utang kah? Atau apa ini? Itu saya ditanya Mas Bapak. Aduh, yang jelas Pak. Ya, Ya apa uang apa Pak? Ya Bapak ngasih 100 juta kepada Pak Abdul Wahid. Ini dari proyek yang mana? Fee-nya berapa persen? Apa ini uang proyek atau bayar hutang, kan macam-macam Pak. yang untuk antar itu Pak. Ya? Menjanjikan itu Pak. Yang jelas Pak ya. Yang menjanjikan tadi Pak. Yang dijanjikan. Enggak, proyeknya udah ada belum waktu itu? Belum. Belum lagi. Dan terus proyeknya belum ada, tapi masih dijanjikan. Ini uang 100 juta ini uang dari mana? Saya. Uang pribadi, bukan dari proyek. Nah, kemudian setelah itu Pak, di tahun 2017 juga, setelah Bapak kasih 100 juta tadi kepada Pak Wahid, apakah Pak Rusdi seketika itu dapat proyek setelah itu? Nggak dapat lagi Pak. Dari 2018 saya nggak dapat lagi. Nggak dapat juga? 2018 nggak dapat. 3 tahun sudah. Iyalah, 3 tahun nggak dapat proyek. Bukan, yang Bapak kan udah kasih nih 100 juta tadi 2017, oke lah kita ikuti. Setelah Bapak kasih, dapat proyeknya. Ya. Jadi nggak Bapak tarik lagi setelah itu, nggak diminta lagi. Dijadikan lagi yang paket itu kayak yang 10 miliar tadi. Ya, ke sana aja dong ya Pak. Ya, ya kan? 10 miliar tadi. Ya. Oke, itu ceritanya tadi di bandara. 75 juta kepada Abdul Latif. Ya. Ya? Ya. Nah, di mana ini Pak? Di Gambut sini juga Pak. Ya? Di Banjar sini juga. Banjarmasin. Ya. Ya, luas Pak Banjarmasin. Ada tempat-tempat Di Gambut, Pak. di Gambut. Ya. Itik. Ya. Itik Gambut. Ya. Terus apa saksi bilang kepada Latif? Bapak minta perlu uang. Hah? Bapak pinjam uang lagi. Minjam. Perlu uang lagi. Ah, terus? Jadi Pak jawabannya apa itu Pak? Itu kan udah nggak. Ya. Masa suaranya? Iya Pak. suara- Iya, karena online kan beliau nggak dengar nanti Pak. Iya. Ya, Suaranya ya, keras, Pak. Pak. Ah. Takut Pak? Ya. Hah? Kenapa? Takut kan? Loh kenapa dia ngomong gitu? Pelan sekali kayak orang apa? Itu kan saya mau dengar tuh Pak. Ya. Hah? Bapak ini tim sukses ya. Ya. Tim kampanye resmi calon bupati Ya, Pak. dari Partai Golkar juga. Ya, ikutan aja Pak. Ikut. Oke. Nah, saya mau gambarkan aja nih Pak. Bapak ketemu dengan Latif di Itik Gambut. Janjian. Bagaimana awalnya? Siapa yang nyuruh Bapak ke situ? Latif. Oh, Latif telepon. Oke. Terus di kresek hitam tadi masih. Ya, ya. Ya, apa yang Bapak sampaikan kepada Latif? Kita 75 saya kasih tahu. Ya? Kita uang 75. Ah, Bapak kasih di situ. Ya. Tahun berapa tadi Pak? Berapa lama setelah yang 100 juta? Kurang lebih. Lupa Pak.
Tapi setelah 100 juta. Ya. Oke. Setelah itu bubar, Latif pergi. Itu aja. Ya. Nah, Pak Rusdi kan bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Bupati. Jarang. Ya? Ya. Jarang. Nah, setelah itu apa Pak Rusdi ada mengkonfirmasi atau menanyakan kepada Pak Bupati kalau uang itu sudah sampai atau gimana? Tidak ada. Hanya itu. Kemudian berdua aja Pak dengan Latif tadi. Ya. Nggak ada saksi lain. Hanya itu aja. Ya. Sambil makan itu tadi. Kemudian, nah sekalian saya gabung Pak, 400 juta. Ainul Kiram. Siapa ini Pak? Langsung dapat dari Ya? langsung dapat dari rumah di sana. Orang suruhan. Ya. Jelasnya penjaga malam kah, ajudan kah, satpol PP atau apa? Saudara tahu? Nggak tahu ini. Saudara kenal sebelumnya dengan Kiram ini? Tidak kenal. Nah, bagaimana ketemunya ini Pak? Disuruh masih sama namanya itu tahu juga. Ya, ketemunya di mana? Di rumah dinas. Nah, terus saudara Pak Rusdi datang ke rumah dinas. Ya. Terus, Ngasihkan uang, ya, ngasihkan uang ke rumah dinas. ya, dalam plastik juga. Ya. Apa kata Kiram, Ainul Kiram waktu itu? Gimana dari makan kita? Itu aja. Ya. Pak Rusdi nggak masuk ketemu Bupati? Ya. Tidak. Ini di tahun 2017 juga. Kalau kan itu biasa sampai Ya, Padang Tengah. jangan kalau-kalau Pak, karena berbeda. Keterangan Bapak 17, BAP 18. Juga saya Semuanya 2017. ada sama dengan Semuanya 2017 berarti ya. Ya, oke, 2017. Nah, 475 ya. Saya gabung Pak, karena waktunya yang Bapak bilang kurang lebih bersamaan di tahun yang sama. 475 ini dari proyek yang mana Pak? itu proyek yang dijadikan sebelum dia akhir Pak. Ya, belum ada proyeknya. Kemarin nawar ini makan Ya? Bukan. Oke, kalau nggak gini saya rubah pertanyaannya. Apakah 475 ini fee proyek? itu dia gitu saya. Nah, Sebab proyeknya nggak jadi Pak. Bapak tahu fee proyek? Ya Pak. Bapak dapat proyek 2,5% atau 5%, 10%, 13% dari proyek, Bapak kasih ke pihak PU atau Bupati. Nah, saya tanya, 475 juta ini, apakah ini fee proyek? Ya. Tapi proyek jalan nggak kalah itu Pak. Nggak dapat kita. Ini belum juga. Belum, Tak jelaskan Pak ya. Ya. Dijelaskan. Itu uang yang Bapak berikan, Ya. itu uang Bapak sudah dapat proyek belum? Pakai mic ya. Ya Pak ya, Ya, biar ya. jelas. Ya. Tidak muter-muter dan selesai sampai malam. Ya. Yang Bapak berikan itu uang pribadi Bapak Ya. atau uang yang didapat dari proyek yang sudah dijalankan Bapak? Oh pribadi Pak. Uang pribadi Ya. diberikan karena Bapak dijanjikan proyek begitu. Ya. Sudah. Berarti proyeknya belum dapat. Ya. Baik. Sama ya, 175 dan 400. Ya. Oke. Kemudian ya akhirnya nih saksi tutup di BAP ini, saksi merasa dibohongi oleh Bupati. Betul? Ya. Terus apa yang saksi lakukan setelah merasa dibohongi seperti itu? Ada ketemu Bupati lagi atau ketemu dinas PU atau seperti apa? Ada main Pak. Tidak ada. Ada. Terus bagaimana? Nggak dikasih. Tetap nggak dikasih.
Berarti keluar uang 575 juta, proyek tidak dapat. Ya, sampai sekarang. Nah, di BAP nomor 6, saksi menyebut CV Gemilang Rizky, gitu ya, pejabat tadi, pinjam bendera, kemudian dapat proyek Talaga Sabada 2,1 miliar dan Talok Limbong 2,2 miliar. Ini tahun berapa? Ya? Ya jelas Pak. Ya. Ya. Tahun berapa ini? 2016. Tahun berapa? Kalau nggak Dua ribu. ingat Pak. Ya. Cara-cara Iya. Ingat, Pak. Nggak ingat. Ya. Ya. Pak, di PU itu ada Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air. Ini bidang apa? Bangun apa ini? Talaga, Talok, apa ini? Pengairan. Sumber daya air. Siapa kabitnya saat itu? Sudah Maliki. Maliki. Nah, ini ada fee-nya nggak Pak? Ya betul. Dua proyek ini nggak ada fee-nya. Kemarin saya bawa di Manawari. Hah? Bawa di Manawari kemarin itu. Nggak ada fee. Lelang ikut. Ya. Oke. Terus menang lelang. Sisa berapa perusahaan di akhir? Dari 5 perusahaan. Oke. Awal Ya? 5 perusahaan yang awal itu. Iya, maksudnya yang pemenang terakhir yang lolos persyaratan tinggal berapa perusahaan? Ini kita yang Tinggal menang lelang ya. Ini nggak ada campur tangan bupati, ya, itu. nggak ada. Ya. Nah, terakhir nih Pak, kami tadi Bapak sebut Haji Berkati ya, atau Haji Kati. Ya. Ini mengkonfirmasi keterangan Pak Agus Susiawanto. Ya. Bapak berhubungan dengan Pak Agus? Ya. Ada ya? Ya. Siapa itu Pak Agus? Ya? Pelapiko sudah dulu ke pelapiko. Kepala PU. Ya. Nah, kami mau tanya konfirmasi, apakah proyek-proyek yang didapat Prima Mitra Lindo Utama ini melalui Pak Rusdi, ya, peningkatan jalan poros desa Tangkawang Harus, nilainya 5 miliar tahun 2015. Bapak tahu? Kemudian Haji Kati lagi, peningkatan jalan Karyas Dalam Kaludan 7 miliar 900 juga ya. Kemudian pengecoran desa Penawakan Kecamatan Amuntai Utara 6 miliar. Pengecoran jalan Amuntai Selatan 2 miliar. Oh, berarti berbeda ya. Ada proyek yang Pak Rusdi dapat meminjam bendera PT Gemilang apa tadi? Ya, PT Prima Mitra Lindo Utama. Ada yang Saya pinjam kemarin 2 kalah itu yang dijanjikan itu Pak. pakai itu. Ya. Oke. Ada yang Haji Berkati juga maju sendiri berarti. Yang nggak tahu lagi itu yang lain nggak tahu. Ya. Hanya itu ya. Ya. Ya, di zaman Pak Agus Susiawanto. Ya. Oh, tadi malah Bapak dapatnya hanya di sumber daya air tadi. Ya. Hanya itu. Setelah itu di Bina Marga tidak pernah ada. Cukup yang mulia. Saudara saksi ya, ini keterangan saudara ini kok bisa begini ya. Yang mulia.
para saksi ya, Pak Iwan, Pak Zakir, kami hanya sedikit lagi mengkonfirmasi. Barangkali nanti biar cepat ya, udah setengah 11. Satu pertanyaan bisa dijawab secara bergantian biar cepat. Pak Jaksa bisa pinjam mic-nya untuk Pak Zakir. Ya, biar cepat ya. Baik, Pak Rahmat Nur Erwan Ripani ya, Pak Iwan Japang ya. Ada 3 bendera ini perusahaan, PT Ulin Subur Gemilang, Ya. CP2 Ibu dan PT Gunung Jaya Selatan. Ini grup, dirutnya Pak Iwan semua, Apa itu? direktur. Enggak, saya sih di 2000 aja Pak. CP2 Ibu Pak Iwan direkturnya. Kalau di 2000 itu Pak Sarek. Ya. Apakah 3 perusahaan ini bidang usahanya sama? Sama Pak. Kenapa Pak bisa begitu? Kan udah cukup satu untuk mengerjakan satu bidang usaha sebenarnya. Kan dulu untuk yang 2 miliar ke atas pakai PT Pak. Oke, Ya. yang CP? Kalau CP kan cuma dari 200 sampai 2 miliar Pak. Yang tahun kemarin. Sekarang Karena udah boleh CP Pak. CP pun bisa. Ya, sudah bisa dari 200 sampai 10 miliar udah bisa sekarang CP Pak. Oke. Ini ada karyawannya? Karyawannya ada Pak. Ada. Kantor perusahaannya? Kantor perusahaannya ada juga Pak. Ada ya. Dia muntai semuanya. Yang montai. Apakah 3 bendera ini juga Pak Iwan sewa-sewakan? Enggak Pak. Tidak ada ya. Ya. Nah, kami mencatat dari BAP Pak Iwan ini ya. Ini dimulai dari uang keamanan. Ya. Apa yang Pak Iwan ketahui tentang uang keamanan ini? Itu yang lebih tahu Pak. Bukan. Bapak diminta Pak Marwoto uang keamanan. Ya. Sebenarnya itu uang apa? Uang fee proyek Pak. Ya, uang fee proyek. Ya. Oke. Untuk siapa? Ya operasional tamu-tamu Pak. Ya. Tamu-tamu. Nih ya, 2021 100 juta di bulan Maret melalui Sarip. Ya. 100 juta lagi melalui Sarip, gitu-gitu. Ya. Ya. Itu tamu yang mana, Pak? Itu yang lebih dekat tanya aja sama Pak Marwoto Pak. Saya kurang tahu. Oh, saya tanya Bapak. Bapak jawab yang benar. Enggak, tanya Pak. Tahu atau tidak tahu? Silakan, Pak. Jangan begitu. Makanya diserahkan sama Pak Sarip Pak. Gitu aja bilangnya. Iya, jangan Bapak suruh saya tanya Marwoto lagi. Saya tanya Bapak, Bapak jawab. Ya. Ya untuk apa? Uang tahu Pak. Dia bilang untuk operasional gitu aja Ya. Pak. Nah, ada nggak bedanya Pak, uang keamanan dan uang operasional? Sama Pak. Sama. Oke. Uang keamanan atau uang operasional ini ya. Ya. Nah, ini kan 2021 200 juta, 2020 200 juta, 2019 200 juta. Ini memang dipatok 200 juta setiap tahun atau bagaimana? Sesuai kebutuhan Pak. Sesuai kebutuhan. Kalau bila Pak Marwoto ngapot, saya serahkan sama Pak Sarip gitu. Tapi misalnya dalam 2020 sekali aja gitu, Iya. 200 juta. Oke. Setelah itu tidak ada lagi. Oke. Oke. Nah, uang keamanan ini 2021, 2020, 2019 total 800 juta. Ya. Ya. Nah, apakah uang keamanan 800 juta ini Pak Iwan, ini adalah bagian uang fee untuk bupati? Bagian fee Pak. Makanya tadi kan ada 13 plus 2 tadi Pak. Bukan, yang Bapak kasih ini aja Pak. Bukan persentasenya. Iya, ya. Ini sudah ada nilainya 800 juta. Iya. 2021 200, 2020 200, 2019 200. Iya. Total 600 ya. Iya, ya. 600 juta. Nah, ya kami tanyakan apakah uang 600 juta yang 3 tahun ini, yang tadi katanya untuk keamanan dan operasional, apakah ini juga bagian dari fee untuk bupati? Bagian kita Pak Pak Marwoto. Tadi saya tanya, Pak, apakah uang keamanan dan operasional ini diterima oleh bupati? Bukan Pak. Nah, jadi kok bagian dari bupati, Pak? Ini terpisah nggak ini, Pak? Yang uang keamanan, uang operasional kan sudah diserahkan tadi nih, 600 juta. Apakah ini juga bagian dari fee untuk bupati? Bukan
Lama. Ya, bukan ya? Berarti habis untuk uang keamanan dan operasional tadi. Ya. Tuh. Nah, kemudian untuk Maliki ada 5 juta dan 20 juta. Ya. Betul? Oke. Jadi 25 juta. Pak, ini untuk Maliki atau setelah diterima Maliki dikasih ke Bupati lagi? Itu untuk Pak Maliki, Pak. Ya, untuk Maliki. Proyek apa ini, Pak? Itu yang 5 juta itu pas waktu pemindahan dengan apa? Yang di Cipta Karya itu, Pak. Ya, Cipta Karya. Oke. Yang 20? Yang 20 itu waktu uang muka yang proyek tahun 2021, Pak. Ya, proyek 2021. Oke. Oke. Nah, ini angka-angka yang kami rangkum dari BAP Bapak. 2021 350 juta ke Maroto. Betul Pak ya? Betul. 2020 1 miliar 87 juta yang ke Maroto juga. Ya. Nah, nilainya besar nih Pak. Ini bertahap atau sekaligus? Bertahap, Pak. Bertahap. Sesuai permintaan tadi. Oke. Ya. Kemudian 107 juta dan 360 juta untuk Radi Ahmad Pak, Abraham Radi. Oke. Ya. Cipta Karya. Cipta Karya, Pak. Nah, kemudian biar sekalian nih, Pak Muhammad Mujakir, Pak. Ya. Sama dengan Jakir. Jakir. Ya, di sini kalau Pak Rahmat Nur tadi Iwan Japang gitu kan. Kalau di sini Muhammad Mujakir Jakir. Benar, Pak. Di kode-kode proyeknya Pak Maroto. Benar. Jakir. Ini PT Cahaya Sambang Sejahtera, CP Bumi Kalimantan, dan CV Sinai Megah Utama. Benar. Ya. Nah Pak, ini hampir sama. Ya. Tadi uang keamanan juga ini Pak, hampir mirip-mirip juga jumlahnya 200 juta. Benar. Nah, bagaimana nih? Uang keamanan ini apa? Pengetahuan saksi. Kurang fokus saya Pak, keamanan buat apa? Cuman statementnya keamanan. Ya, tapi di BAP ini untuk jaksa, polisi, betul. Dan Di BAP Pak Iwan ini ada juga untuk jaksa, polisi, betul Pak Iwan. Nah, enggak ada. BAP nomor 8, ya kan? Ada saya baca untuk preman, LSM, ormas preman, ya kan? Betul Pak? Itu preman, itu, Pak. Ya? Preman. Preman. Ya. Mana saya baca untuk jaksa, polisi, LSM, ya, Enggak ada, Pak. Enggak ada. Premannya, Pak. Preman. preman. Ya. Oke lah, Pak Jakir. 220 juta ya di 2021. 230 Pak. Nah, tambahin ya, 230. Melalui Mujib. Mungkin Pak. Melalui Mujib. Ya, benar ya. Kemudian 2020 200 juta melalui Mujib. Benar Pak. Ya. 2019 200 juta juga melalui Mujib. Benar. Nah, kenapa beda? Pak ini melalui Sanid. Nggak tahu Pak, karena kan itu Pak Maroto nanti ada yang ambil gitu. Ya, sesuai perintah Maroto ya. Baik. Nah, kemudian nanti ada Pak Agus Susiawanto juga. Nah, Pak Jakir ya. Itu memang ada kewajiban setiap kontraktor itu menyetorkan uang keamanan atau operasional tadi. Dipinta Pak. Ya, siapa yang meminta Pak? Pak Maroto. Maroto. Nah, kemudian terkait nilainya tadi Pak, ini siapa yang menentukan? 200 juta, 230 juta gitu? Pak Maroto juga. Maroto juga, ya kan? Nah, sepengetahuan Pak Jakir atau Pak Jakir dan Pak Iwan ini saling tahu nggak waktu itu sama-sama mengasih uang keamanan? Benar. Oh nggak saling tahu? Benar. Masing-masing aja begitu? Masing-masing aja. Ya kan?
Nah, kemudian nah tadi setelah diterima oleh Mujib ya Pak Zakir ya, nah diserahkan ke Marwoto. Pak Zakir melihat tidak uang-uang itu kemudian diserahkan ke penegak hukum atau LSM atau preman tadi? Tidak. Pak Iwan pakai mic ya Pak? Tidak, Pak. Setelah dikasih ke Sarip ke Marwoto, mesti lihat nggak digunakan untuk apa? Tidak, Pak. Tidak lagi. Nah, terus sebenarnya Pak Zakir, uang keamanan dan operasional ini apa hubungannya dengan bupati? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk operasional nggak ada hubungan dengan bupati. Nggak ada. Nggak ada. Jadi pada saat Pak Marwoto minta uang itu apa yang disampaikan? Buat operasional. Hanya itu. Pak Iwan? Sama, Pak. Operasional itu. Operasional. Ini juga sebagai syarat untuk bisa memenangkan lelang. Termasuk Pak. Begitu Pak? Itu termasuk, Pak. Termasuk ya. Nah, baik, itu soal uang keamanan ya. Tapi di BAP-nya Pak Iwan ini dijelaskan ada banyak perusahaan nih Pak yang mengumpulkan uang keamanan, CPH Namas, jangan lupa bahagia ini nomor 9 ini. Bapak tahu? Nggak tahu, Pak. Itu Pak Sarip itu yang mengumpulkan, Pak. Iya, maksudnya ini mengenai nama perusahaan rekanan yang mengumpulkan uang keamanan atau operasional sebagaimana saya sebutkan di atas, yang saya ingat adalah ini BAP Bapak nomor 9. Ada sekitar 13 perusahaan. Betul? Betul, Pak. Nah, Oke. berapa ini rata-rata? Itu uangnya nggak tahu, Pak. Pak Sarip yang ngumpulin. Tapi perusahaannya saya tahu. Perusahaannya tahu. Oke. Ya. Termasuk perusahaan Pak Muzakir tadi. Itu tahu, Pak. Ada. Saya sama Setra, Pak Iwan bilang ada di sini. Tahu. Pak Zakir tahu. Tahu. Jadi katanya tidak saling tahu. Saya nggak tahu. Pak Zakir nggak tahu. Pak Iwan tahu. Pak Sarip bilang ini perusahaannya yang ini yang kacau untuk keamanan bilangnya, Pak. Ya. Nah, kemudian secara umum nih Pak ya, terkait proyek-proyek ini Pak Iwan. Pak Iwan pernah tidak bertemu langsung dengan Pak Bupati Abdul Wahid ini membicarakan tentang proyek-proyek ini? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Pak Zakir. Tidak pernah. Nah, kalau Pak Iwan dengan siapa membicarakan pembagian atau plotting proyek ini? Kalau yang di Bina Marga sama Pak Marwoto, Pak Marwoto. ini kayak begitu sama Pak Abdul Pak. Ya. Pak Iwan pernah lihat nggak selembar dokumen isinya judul proyek, nilai proyek, dan Iwan Japang tertulis di situ? Pernah lihat? Nggak pernah, cuma kertas aja, Pak. Ya kertas. Tapi kertas lembar. Ya. Sama Sarip PDF ini juga. Siapa yang buat itu? Pak Marwoto, Pak. Marwoto. Pak Zakir. Sama Marwoto. Ada Zakir, Haji Zakir ya? Zakir gitu atau H Zakir gitu. Ada? Jadi apa pakai saya ditulis dia. Gimana Pak? Dituliskan dia. Ya. Siapa yang nulisnya Pak? Dari Pak Marwoto. Marwoto juga. Nah, kemudian terkait dengan fee, bagaimana Pak Iwan membicarakan dan menyepakati fee atas satu proyek itu? Ada tempatnya. Dengan siapa? Dengan kalau di Tahir sama Pak Abang tadi. Ya, Kalau di Bina Marga sama Pak Marwoto sama Pak Rahmani, Pak. ya. Pada saat Pak Iwan membicarakan tentang fee, 10% kah, 13% kah, ada tidak di situ disebutkan atau disepakati adanya fee untuk Pak Abdul Wahid Bupati? Marwoto bilang gitu, Pak. Marwoto bilang begitu. Berapa persen? Ya 13 terus 2 gitu, Pak. Terus 13% gitu, Pak. 2% operasional bilangnya. berapa persen? 13 untuk Bupati bilangnya 2% untuk operasional. 2% operasional. Ya. Jadi 15%. Ya. Nah, Pak Zakir,
Apa yang dibicarakan dengan Pak Marwoto tentang fee? Jadi besarannya fee-nya. Yang menyepakati besaran fee. Dia yang menentukan Pak. Oh, langsung ditentukan Untuk ditentukan dari nilai pagu atau kontrak? kontrak. Oke, kontrak. Ada yang tidak disepakati di situ bahwa fee itu akan diserahkan kepada bupati? Jadi sesuai dengan ini tadi besarannya tadi kan 13 buat bupati, 2% untuk operasional. Oke, hampir sama berarti ya, karena Marwoto berarti Bina Marga. Ya. Oke. Setelah menang proyek, bagaimana teknis pembayarannya Pak Zakir? Bertahap Ya, berdasarkan termin. berdasarkan kebutuhan. Oh, tidak otomatis ada termin 1 langsung keluar. Tidak. Berarti semua dikendalikan Pak Marwoto. Benar Pak. Ditelepon kasih mujib. Tidak dapat Pak, bertemu. Oh, bertemu. Selalu bertemu. Bertemu. Pak Iwan. Sama Pak. Tapi lewat Mas Arif menghubunginya. Oh, Sarip menghubungi Pak Iwan, Ya. bertemu. Ya, kan saya join sama Mas Arif Pak. Ya. Iya. Oke. Nah, kemudian uang fee ya, yang tadi kalau Pak Iwan melalui Sarip, Pak Zakir melalui Mujib tadi itu, setelah itu pernah tidak Pak Zakir lihat uang itu diserahkan kepada bupati, Tidak pernah. kepada ajudan bupati? Tidak pernah. Pak Iwan. Saya pernah menyaksikan Pak. Nah, yang lain ya, Pak Iwan pernah ikut. Ya. Ya, tapi kan sebagian. Seperti Yang lain-lain dari keseluruhan itu enggak ada Pak. tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, sejak awal Pak Iwan mendapatkan proyek, ya kan, kemudian bersepakat dengan fee. Apakah Pak Iwan memang sudah berniat untuk menyerahkan fee itu kepada bupati? Diminta Pak Marwoto Pak. Mas apa Pak? Iya kan, menang proyek. Ya. Sudah rahasia umum katanya. Iya. Kalau mau menang proyek harus sepakat dengan komitmen fee. Nah, apakah sejak awal Pak Iwan sudah berniat untuk memberikannya kepada bupati? Maksudnya gimana? Iya. Sama juga. Nah, sebenar-benarnya kan Pak Iwan pemilik uang, ya kan? Dapat proyek, Ya. kan begitu. 13% plus 2 dan sebagainya. Nah, itu memang sejak awal membuat komitmen itu memang Pak Iwan sudah niatkan itu untuk bupati. Enggak ada net. Tidak ada. Ya. Tahunya Marwoto. Ya. Yang penting dapat lagi proyek. Iya Pak. Pak Zakir. Tidak ada niat. Ya. Tahunya dapat lagi proyek gitu ya. Belum. Ya. Pernah tidak Pak Zakir menang murni tender tanpa komitmen fee? Kalau yang penting nggak ada. Pak Iwan? Ada Pak. Nggak ada. Udah sempurna ini perusahaannya Pak, lengkap semua. Ada tidak? Pernah tidak? Pak Iwan menang lelang tanpa komitmen fee? Nggak pernah. Baik. Nah, kemudian kata Marwoto ini fee untuk bupati. Begitu Pak Iwan? Pernah tidak Pak Iwan mengkonfirmasi secara langsung maupun tidak langsung pada bupati uang yang sudah diserahkan ke Marwoto tadi? Pernah Pak. Pak Zakir? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Berhenti di Marwoto gitu saja. Benar. Ya. Nah, kemudian, bagaimana perusahaan-perusahaan Pak Iwan tadi bisa memenangkan lelang di LPSA? Bagaimana awalnya? Ya. Sesuai dokumen Pak. Ya. Ya. Apakah Marwoto atau pihak PUPR ada memberitahukan persyaratan di awal kepada perusahaan Pak Iwan? Itu langsung sama Pak Sarif Pak. Oh, Sarip yang mengatur begitu. Saya kan baik bagi tugas Pak Sarif keuangan sama administrasi. Saya di lapangan Pak sama material. Sama material. Iya, iya, iya. Pak Zakir juga begitu? Tidak pernah. Siapa yang mengatur? Saya punya karyawan Hah? membuat penawaran, jadi tidak ada syarat
tetap mengajukan penawaran. Ya. Apakah kemudian pada akhirnya hanya perusahaan Pak Iwan itu yang memenuhi persyaratan, tinggal satu perusahaan? Begitu Pak Iwan? Kan banyak perusahaan yang mengajukan penawaran. Akhirnya seperti apa pemenang lelangnya? Mana lelangnya? Ya sesuai yang apa? Ya tinggal satu. Ya, satu Pak. Begitu Pak Jakir? Benar Pak. Nah, sama polanya berarti semua ya. Oke, karena kan elektronik kan apa namanya? Download apa? Di download ya, apa istilahnya? Semuanya kan tidak bertemu panitia atau tidak kan? Hanya memasukkan dokumen, penawaran dan sebagainya, download ya. Iya. Di email, upload ya. Upload dokumen kan? Gitu. Nah, ini semua siapa yang mengatur tadi Pak Iwan? Maksudnya persyaratan lelangnya Pak. Bukan, yang pemenang ini tadi semua. Akhirnya yang menjadi pemenang itu siapa? Buat dinas Pak. Marwoto, Iya. Pak Jakir? Roto. Ya. Karena dia kabit ya. Pokja ya, Pokja. Punya power. Marwoto punya power. Oh, bukan maksudnya jabatannya Pak, jabatan. Pokja itu kabit ya. Tidak tertentu dia di Pokjas itu. Ya, di Pokja pelelangan gitu. Dan powernya kuat gitu tadi Pak Jakir. Benar. Ya. Nah, kemudian tapi beda-beda Pak ya, ada Radi, ada Rahmani Nur, ada Agus Susyawanto gitu ya, ada Malik, ini beda-beda ya dalam beberapa tahun itu ya. Oke. Nah, kemudian Pak Iwan ya, Pak Iwan. Nah, di BAP nomor 8 nih Pak, terkait penyerahan uang 400 juta ke Saifullah. Bapak tahu? Tahu Pak. Kenal Saifullah? Nah, Bagaimana awalnya Bapak dimintai 200 juta? itu saya ditelepon Salib. Salib. Ya, dibilang Pak Salib, dibilang Pak Marwoto, kita untuk Pak saya pulang gitu uangnya. Oh, disebut begitu? Ya. Oke. Hanya itu? Hanya itu Pak. Pak Saifullah ada keperluan apa? Kepentingan apa? Uang tahu Pak, saya kalau Salib aja mungkin saya. Sarip aja? Iya. Oke. Nah, kemudian Bapak tahu akhirnya itu memang 400 atau 200 tahunya? 200 Pak Salib, 200 saya Pak. Oh, tahunya begitu? Iya. Berarti 400? Ya, ini. Pak Iwan ini tahunya Saifullah itu sebagai apa jabatan saya? Kapan pembangunan Pak? Tahu ya, kabak pembangunan gitu. Pada saat Pak Iwan menyerahkan uang kepada Sarip, uang itu untuk Saifullah, apakah Pak Iwan mengetahui atau menyadari bahwa uang itu akan diserahkan kepada Bupati Abdul Wahid? Kalau Pak Salib bilang gitu aja, kalau uang 200 mau diserahkan sama Pak saya pulang gitu aja Pak. Hanya untuk Saifullah. Ya. Nah, ini banyak versi Pak, cerita penyerahan dari Ahmad Syarif kepada Saifullah. Ini Pak Iwan ikut? menyaksikan Pak. Tapi dijawab Pak itu pas di pekerjaan saya Pak. Iya, ada yang bilang dia dari ujung, macam-macam Pak. Nah, saya mau tanya nih, di mana Pak saat itu? Di pasar rakyat Pak. Ya, terus rest area, Rest area betul. Muara Tapus. Ini Ya. Kemudian Bapak di mana posisinya? saya di ujung Pak. Nah. Dekat masjid. Ya. Pak Saifullahnya Sudah di mobil. Di mobil. Ya. Sarip Salibnya dekat mobil pas saya pulang itu ada Mama Woto saya lihat. ada Marwoto. Ya Pak Mane. Hah? Pak Mane. Rahmani Udah sama Pak Abdul Hadi Pak. bertiga Iya. di sekitar mobil itu. Iya. Bapak di ujung dekat masjid. Dekat masjid pas melihat pekerjaan Pak. Ya. Tapi masih melihat. Ya. Oke. Nah, kemudian waktu itu Pak Iwan tahu Pak Saifullah ini ada permasalahan hukum atau apa di Jakarta? Tahu. Tanah, permasalahan tanah? Kurang tahu Pak. Tidak tahu ya. Iya. Nah, kemudian pemberian uang ya, sejumlah uang yang dilakukan oleh Pak Iwan ya
tahun 2019, 2020, 2021, baik langsung kepada Marwoto ataupun melalui Syarif, semuanya nih Pak, sepengetahuan Pak Iwan, apakah Pak Bupati Abdul Wahid mengetahui pemberian uang itu? Kalau Pak anak tahu itu otomatis saya tahu saya. Tahu ya? Nah, kemudian ya, nah, saya penasaran ya Pak. Ini proyek di Bina Marga lah katakan, kurang lebih kan sama, ya Pak Jakir ya. Bangun jembatan, pengaspalan, apalagi bangun jalan atau dicor atau aspal atau make gitu kan? Ya, jalan dan jembatan. Nah, sebenar-benarnya nih Pak ya, apakah kontraktor atau perusahaan yang berganti-gantian mengerjakan proyek ini hanya mempunyai satu alat yang sama, Pak Iwan? Saya minta dukungan Pak. Pak Jakir? Saya punya alat, Pak. Bukan, ini ternyata ada satu alat nih cuma. Ya. Tapi para kontraktor ini bergantian menggunakannya. Apakah seperti itu? Tidak, Pak. Sudah Pak. Benar, punya alat masing-masing ini? Punya saya Pak. Punya, Pak Jakir? Punya, Pak. Ya. Nah, pekerja. Apakah pekerja yang sama juga? Karyawan pegawai yang mengerjakan pengerjaan tanah jalan itu? Pak Iwan? Beda Pak. Beda. Tukangnya Pak. Tukangnya? Beda Pak. Beda. Ya. Pak, Tidak. beda ya? Oke. Nah, kemudian BAP 16 nih, Pak Iwan. Ada fee 2020 1 miliar 87 juta, dan ada 2019 360 juta. Nah, yang gede ini Pak, yang besar 1 miliar. Apakah hitungan Pak Iwan dalam fee tahun 2020 itu termasuk uang keamanan dan operasional? Termasuk Pak. Termasuk. Jadi ya. Tapi tadi yang sudah jelas ya, uang keamanan dan operasional ini bukan untuk bupati. Bukan. Ya. Nah, kemudian, nah, BAP 17 Pak, ini ada yang match, tapi kami konfirmasi. Tahun 2020 ya, uang 1,7 miliar, Bapak tahu? Tahu. Ya. Di dalam dos Dan terus. Indomie, 3 dos. Ya. Kenapa harus dibawa Syarif ke rumah Pak Iwan? Waktu itu Syarif ngambil gitu. Terus kali hujan Pak sore. Terus di belakang saya nitip bentar. Habis itu jam 9:30 10, Syarif datang lagi nelpon Pak sama Pak Radi, sama Pak Abraham Radi. Ya. Terus Syarif minta temannya disaksikan juga gitu Pak, sama saya sama Pak Radi. Oke. Ngantarnya ke tempat Pak Radi Pak di rumah. Ya, jadi apakah Syarif saat itu naik motor, sepeda motor? Nggak sepeda motor Ya. Pak. Hari hujan, Dari hujan. match ya. Nah, itu sudah janjian belum Pak Syarif ke rumah Pak Iwan itu sebelumnya? Maksudnya yang mau ngantar apa Iya. yang mau mampir? Ngantar ke rumah, kan dia mampir ke rumah Pak Iwan, itu sudah janjian sebelumnya? Enggak. Tidak ada. Dia sore nelpon, kan kehujanan, nitip bentar bilangnya Pak. Oke. Di BAP, bagaimana Pak Iwan tahu nilainya 1,7 M? Itu uang kumpulan saya Pak, sama uang kumpulan kontraktor. Kumpulan kontraktor, Ya, termasuk uang Pak Iwan situ. ya sama uang Syarif di situ juga. Ada uang Pak Jakir situ? Enggak kopi, Pak, saya. Nggak ada. Enggak kopi tentang itu. Nggak tahu. Enggak tahu. Oh, nggak semua juga berarti dikumpulin Pak Iwan. Ya, saya tahunya sama Syarif aja gitu Pak. Tahu yang Syarif. Syarif yang ngumpulin itu Pak. Oke. Nah, kemudian ke rumah Latif. Rumah nanti. Ya. Naik mobil Pak Iwan. Kan saya naik kendaraan sama Pak Radi Pak. Loh, nah ini nggak match. Kan tadi Syarif datang. Ya, Terus Syarif berangkat lagi naik motor lagi. Syarif datang antar naik motor. Oh, Syarif hanya mengantarkan.
enggak, saya ngantar uang ke tempat saya. Ya. Terus jam 10 saya ngambil naik motor lagi naik kopi Malam. malam. Ya. Ini saya naik kendaraan sama Pak Abraham Kandi, Pak. Boncengan Motor juga. motor juga. Dua motor jadinya. Dua motor. Pak, 3 dus Indomie itu yang kecil apa yang besar itu, Pak? Yang besar, Pak. Muat di motor Scoopy tadi. Muat, Pak. Saya sih lihat. Saksi lihat, Pak. Nah, kemudian sampai rumah Latif. Ini Latif sudah tahu atau membangunkan lagi, menggedor lagi, itu sudah menunggu Latif. sudah Pak Motor nelpon saya itu melihatnya dari jauh, Pak. Ya, Ya, sudah menunggu di situ. dia sudah nunggu, Pak. Oke. Kemudian Sampai masuk, Ah. saya dari jauh melihat, Pak. Dia masuk ke halamannya. kayak intel Pak Iwan ini, dari jauh memantau gitu. Apa gimana maksudnya? Kan dari jauh, kan gelap tuh Pak. Bapak lihat tidak sebenarnya kan gelap malam. Lihat, Pak. Lihat. Ya. Pak Radi juga lihat. Pak, lihat, Pak. Saya boncengan sama Pak Randi, Pak. Ya, dari jauh. Ya. Sarip masuk. Saya masuk. Kenapa nggak ikut masuk Pak? Takut. Bapak mengorbankan Sarip ini kalau itu. Saya kan atas nama perintah Pak saya untuk teman-temannya, Pak. Dibilang Pak Motor temannya bilang kan. Gitu. Begitu aja. Ya. Oke. Supaya ada saksi bilangnya. Ya. Oh, begitu Pak. Selalu begitu, selalu supaya ada saksi begitu. Ya. Supaya ada yang lihat kan supaya itu supaya ada saksinya gitu kan, orang dinas ada kan, kontraktor ada bilangnya. Bilang Pak Motor, Pak. Kayaknya udah feeling Pak ya. Udah ada firasat gitu. Iya. Nah, kemudian ada RM Melati. Ya, betul, Pak. Punya Pak Iwan ini. Yang mertua, Pak. Mertua. Ya. Rumah makan ya. Rumah makan, Pak. Sering kumpul kontraktor dan orang-orang PU. Kalau saya mau antar, Pak, di situ jadiannya. Transaksinya di situ. Kadang-kadang, Pak. Pak Zakir pernah ke situ? Pernah Pak, tapi nggak tahu urusannya tadi. Enggak, di makan di rumah makan Melati. Makan pernah. Bagi-bagi proyek juga di situ. Nggak pernah Pak. Enggak. Nggak pernah Pak. Ngobrol-ngobrol apa? Ngobrol-ngobrol biasa aja. Paling sekali aja itu Pak. Cuma kalau mau makan Pak, sering makan Pak. Rumah makan Melati itu. Nah, terakhir Pak yang 18 ini fee 2 kali 44 juta untuk Agus Susiawanto. Bagaimana nih Pak? Tadi kan kita cerita Marwoto ini. Ini. Agus Susiawanto ini Kabit ya, Bina Marga. Ini. Marwoto anak buahnya di Bina Marga. Iya, Pak. Begitu ya. Ya. Nah, sampai 2018 nih Pak Agus. Ini. Ya. Ini bagaimana Pak cerita tentang fee-nya dengan Pak Agus? Bang bagus, saya buat itu 10%, Pak. 10%. Ya. Terus Itu yang menyatakan Mas Arif, Pak, 2 tahap, Pak. ya 2 kali 44 juta. Oke, Ya. Kemudian 90. Pertama 40, lalu terus 90. oh diganti nih Pak ya. Ya. 40 dan Dan 50. 50. Jadi 90. Oke. Oke. Enggak, waktu deal komit dengan Pak Agus, apa sih sebenarnya Pak? Apakah memang disebutkan uang ini untuk bupati? Itu Pak Agus bilangnya. Kata Pak Agus. Oke. Terus Ya, saya serahkan, Pak. 90 juta tadi. Bertahap, Pak. Ya 40 dan 50. Nah setelah itu, apakah memang benar sampai ke bupati bagaimana? Nah, uang tahu saya, Pak. Nggak tahu lagi. Oke. Hanya itu. Hanya itu sampai stop kepada Pak Agus, Pak. Ya, Stop dulu sama Pak Agus. stop Pak Agus. Nah, kami konfirmasi ini Pak, cerita Pak Marwoto waktu memberikan keterangan di sini. Ya. Uang sebesar 900 juta diberikan kepada Abdul Latif, diserahkan di rumah Iwan Japang. Itu rumah Pak Melati, Pak. Oh, salah ya. Itu Pak Mawoto nelpon. RM Melati. Ya. Disaksikan oleh Rahmani Nur dan Rida. Ya. Rida ini siapa? Karyawan Bina Marga, Pak. Staf. Staf Bina Marga. Bukan di rumah ya, tapi di RM Melati. Ya, oke. Kemudian uang tersebut permintaan bupati yang disampaikan di ruang kerja rumah dinas saat saat Marwoto bertemu bupati. Gitu ya. Oke. Berarti ada 900. Itu dibilang Pak Mawoto nelpon.
nanti ada Pak Mani sama Pak Rido datang, tolong temenin nanti ada yang ngantar uang gitu. Oh, bukan uang Pak Iwan. Nah, tadi itu sama Pak Mani disuruh menerimakan langsung antar Pak Latif Pak, bukan uang saya Pak. Setelah diterima, Pak Latif datang, kan uangnya datang yang punya usaha uangnya. Terus setelah kemudian Ya. Ya? Gimana? oh, ke toilet. Toilet. Berarti dijeda dulu ya? Hah? Skor dulu sebentar. Oke. Jangan lama-lama ya. Kalau dia waktunya tinggal sedikit nih, ya? Oh, lanjut aja. Hah? Lanjut aja. Oke? Lanjut aja. Sekarang lanjut ya? Ya, lanjut aja. Sedikit lagi aja ini. Nah, Ya, bukan uang saya Pak. bukan ya? Ya, saya disuruh Pak Mamoto Ah, untuk menerimakan sama disaksikan sama Pak Mane Iya. sama Pak Rido. Nanti ada orang antar gitu aja bilangnya. hanya itu. Iya. Oke. Kemudian 300 uang sebesar 334 juta diserahkan oleh Erik kepada ajudan pada saat Mawaroto bersama Erik dan Iwan Jepang sedang makan di warung Melati. Iya, iya. Lain lagi nih. Iya, Pak. Pak. Peristiwanya berbeda. Dan beda Pak itu Pak Mamoto juga nelpon tolong saksikan dan nanti ada Pak Erik datang bilangnya Pak. Ya, tapi bukan uang saksi. Bukan. Beda ya. Beda. Saya Pak menemani aja Pak menyaksikan. Ya. Ya berarti di rumah makan saudara itu. Situ Pak saya tinggal Pak. Oh, tinggal di situ. Oke. Oh. Jadi telepon Pak Mamoto tolong tentunya. Ya. Jadi bisa dibilang rumah Pak Iwan, bisa juga dibilang rumah makan Melati. Oke. Oke. Itu. Nah, kemudian proyek-proyek nih Pak. Ya, di tahun 2019 ada peningkatan jalan pasar rakyat Alabio. Oke. Fee-nya 300. Iya. Kemudian peningkatan jalan Kurdi Husni Sukmaraga CP 2000, Oke. fee-nya 60 juta. Iya. Kemudian pembangunan jalan desa strategis Haur Gading, fee-nya 1 miliar 100, Oke. gabung dengan CP 2000. Tunggu Pak. Ini nggak muncul di WP Bapak nih. Ini cerita Pak Marwoto nih. Lupa Pak. Maksudnya apa Pak? Lupa. Maksudnya apa tuh? Fee-nya. Ya tadi yang 1 miliar itu mungkin pada tahun berapa tuh Pak? Ya. Kemudian rehab jembatan RT 7 tidak ada fee ya. Kalau tidak ada fee ini gimana maksudnya? Digabung-gabung. Maksudnya itu berapa? Nilainya 312 juta tapi fee-nya kosong. Digabung-gabung Pak. Oh. Kosong tapi ini memang ya. Oke. Kemudian peningkatan jalan Teluk Sarikat 2000 nilai 2,4, fee-nya kosong. Digabung-gabung Pak. Gabung juga. Kemudian lanjutan peningkatan penawakan batas Tabalong, fee-nya 100 juta. Ada ya? Ada. Oke. Kemudian pembangunan jalan desa strategis Bajawi Kayakah, fee-nya 100 juta. Yang tahun berapa? 2021 ya terakhir. Yang 200 tuh Pak. yang 100. Iya, betul. Oke. Ada ya? Ada. Nah, hanya itu. Oke. Kemudian dengan Pak Agus Susiap, ini fix dari Pak, match Ya. pembuatan jalan belakang Haur Gading 90 juta. Ya, oke. Itu aja dengan Pak Agus tadi. Hampir benar. Nah, Pak Zakir, nah tadi dengan Pak Agus Susiawanto Pak Zakir ya. Ya. Dengan Pak Agus Susiawanto tadi catatan kami di 2017 ada 175 juta, 90 juta dan 230 juta. Ya. Di 2018 470 dan 180. Ya. Kemudian ada secara bertahap ya 495 dan 650.
1 miliar 145. Total seluruhnya 1 miliar 145. Kurang lebih ya. Oke. Nah ini di BAP. Nah ini bagaimana Pak awal mulanya membuat komitmen V ini dengan Pak Agus? Jadi saya dipanggil, artinya ini pekerjaan Pak Jakir. Kalau masalah besaran itu tidak disebutkan Pak, tapi pas totalnya aja segitu Pak. Ya. Pak, sepengetahuan saksi ya, ada tidak para kontraktor ini yang request, meminta maunya kerja di situ, ada nggak seperti itu? Nah, Pak Iwan pernah? Oh, berarti orang PU ini yang langsung sudah mau tidak mau harus kerjakan di situ. Ya. Oke. Karena kan mungkin ada yang di pusat kota, ada mungkin yang jauh juga ke pelosok kan? Iya Pak Iwan ya. Ada yang jauh juga mungkin. Kosnya mungkin lebih tinggi kalau lebih jauh dia ya. Berapa persen Pak Jakir yang disepakati dengan Pak Agus? 10% ya. Jadi ini beda-beda ya Pak Iwan ya. Dengan Pak Agus 10% gitu. 10 juga. Dengan siapa tadi Marwoto 13. 13 plus 2 Pak. Plus 2. Oke. Nah, kemudian itu sama Pak Jakir, pertanyaan dengan Pak Iwan tadi, ada tidak disepakati dengan Pak Agus saat itu bahwa fee itu akan diserahkan pada bupati? Itu informasi dari Pak Agus. Ya. Kita tahu sama Pak Agus aja Pak, nggak kopi. Ya, hanya itu ya, informasi itu saja dari Pak Agus. Nah setelah itu Pak Jakir pernah melihat uang yang Pak Jakir berikan ke Pak Agus itu diserahkan kepada Bupati Abdul Wahid? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Atau Pak Agus bercerita kepada Pak Jakir, udah beres, udah diserahkan ke Bupati seperti itu, ada? Ada. Pernah ada cerita begitu? Bagaimana? Yang mana nih Pak? Lupa saya Pak, cuma ada kata-kata itu. Salah kalau lupa. Lupa. Saya udah semangat tadi. Yang mana? Katanya kan Pak Agus ini menyerahkan ke rumah Bupati, kesaksian beliau di sini dengan penjaga malam yang bernama Udin dan telah meninggal. Tidak bisa dikonfirmasi. Harapan kami Pak Jakir, ada nggak Pak Agus cerita yang pada saat mana dia setelah menyerahkan kepada rumah Bupati bercerita kepada Pak Agus? Pak Jakir. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Pak Jakir kan uang besar ini Pak, miliaran juga. Penasaran tidak? Atau pernah tidak bertanya ke Pak Abdul Wahid? Udah terima belum Pak Wahid uang itu? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Nah, kemudian nah, kalau matriksnya hanya Pak Agus ya. Oh iya. Nah, ini ada di Pak Marwoto Bina Marga ini Jakir ya, makanya saya tanya Jakir. Kodenya Jakir di sini, tulisan namanya. Peningkatan jalan Kemayahan Matang Lurus. Nah, kira-kira begitulah ya, Sinar Marga Utama. Fee-nya 175. Betul? Lupa saya Pak, cuma intinya totalnya kisarannya 13. Ya 13% ya kurang lebih. Kemudian peningkatan jalan Panangkalan Sungai Tabuk Punya kita. ya 350 juta. Lupa Pak. Lupa. Kalau Pak Marwoto nggak lupa dia Pak, dicatatnya. Ya. Bapak tidak catat uang-uang keluar gitu? Tidak. Udah, masa nggak ada pembukuan apa segala macam Pak? Enggak, kalau urusan itu saya tidak ada catatan. Nggak tahu lagi ya. Kemudian Jakir peningkatan jalan Telaga Silaba Banyu Hirang Benar Pak. ya 1,5 M ini Pak, 1 miliar 580 juta betul? Proyeknya. Bukan, fee-nya gabungan dengan PT Cahaya Sambang dan PT Bumi Kalimantan. Perusahaan kita Pak. Ya, totalnya 1,580. Kalau saya biasanya total-totalnya nggak pernah lebih dari 13% Pak. Bukan. Gabungan ini. Waktu nyerahkannya ini 1,5 atau seperti apa ini? Atau bertahap? Lupa Pak.
Kalau angka saya jumlahnya. Nah, pertanyaannya, pernah tidak Bapak memberikan lebih dari 1 miliar kepada Pak Marwoto dalam satu waktu? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti bertahap nih Pak ya? Tahap. Oke. Kemudian Jakir ada juga yang tidak ada fee, Tidak ada. tapi digabung dengan yang perusahaan-perusahaan lainnya. Iya. Ada seperti itu, gabungan-gabungannya. Pakai fee semua. Ya. Ada juga lanjutan peningkatan jalan Sungai Tabuk sampai batas Tabalong, CP Cahaya Sampang Sejahtera, ada ya. Kemudian Jakir Jalan Rantauan RT 7 menuju RT 8, ada benar ya. Kemudian peningkatan kapasitas struktur jalan Sungai Sandung, Balukang, termasuk banyak Pak Jakirnya. Kita punya alat, Pak. Itu maka saya tanya tadi, Bapak pinjamkan nggak alat Bapak ke bendera lain yang mau ikut? Tidak ada, Pak. Enggak ya? Kita kerja sendiri. Bagus, betul. Kerja sendiri berarti ya? Pernah dipakai Pak Iwan alatnya? Pernah disewa. Berarti bisa disewa juga. 2,5% tadi nggak Pak Iwan? Enggak ya? Sewa Ya nggak apa-apa lah. sewa. Kan mungkin Pak Iwan nggak punya alat itu gitu kan, sewa kan itu ya. Kemudian Pak Jakir di sini nggak ada ya, di Abraham Radi nggak ada berurusan Bapak, itu sumber daya air Bina Marganya. Bina Marga ya. Kemudian ya kalau Pak Agus Susiawanto itu menulis nama Pak Jakir itu lengkap Mujakir. Kalau Pak Marwoto tadi Jakir, gitu ya. Nah, ini ada match nih Pak. Lanjutan peningkatan CPS Sungai Malang Benar. 175 juta. Saya kira Match. bisa diupdate lah itu Pak. Kita keterangan Bapak ini sudah bukan kan di sini Pak? Benar, Pak. Nah itu Pak, jadi nggak usah lagi tadi modulasikan aja. Kalau match, Pak. Nah itu kan? Bukan, Pak, ini keterangannya Pak Agus, Pak. Nggak ada di BAP beliau juga. Iya, dia betul. Iya. Ya? Ya, siapa dia? Tidak. Dari mana? Keterangan Pak Agus, Pak. Keterangan Pak Agus Susiawanto yang saya tanyakan ini. Kami mengkonfirmasi, beliau bilang uangnya dari Jakir. Makanya kami tanyakan betul tidak? Oke, baik silakan. Sedikit lagi nih. Waktu ya. Betul. Tidak sampai jam 12. Iya, sedikit lagi yang mulia. Yang Sungai Malang tadi ada yang 90 juta juga ya. Kemudian ini CP Akbar 354 juga. Iya, Pak. Match ya. Iya. Iya. Iya bukan. Sedikit lagi nih, memastikan aja. Kemudian Sehar Jaya Mandiri tadi ya, sudah semua di sini ya. Nah, oke. Tadi terlewat Pak Iwan Japang tadi di Abraham Radi ada ya? Oke. Saya baca tadi Abraham Radi. Nah, ini dia. Iwan Japang itu rehab kantor BKKBN. 150 juta Benar, untuk Abraham Radi itu. Iya, Pak. Peningkatan lapangan tembak. Iya, Pak. Iwan Japang. Kemudian sistem pengelolaan air minum spam. Iya, Pak. Itu aja ya. Itu, Pak. Abraham Radi. Ya, oke. Nah, itu tadi semua dengan Pak Agus Susiawanto ya, Pak Jakir ya. Oke. Nah, baiklah yang mulia, cukup. Nah, cukup. Ada konfirmasi tentang barang bukti? Tidak ada? Ada yang mulai sedikit tentang floating itu aja, floating. Banyak kan? Enggak. Ayo silakan.